Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab Nasaihul Ibad. Kita masih dalam pembahasan yang bertiga untuk makalah yang ke-27. Ya. Al-maqalatu as-sabi'atu wa ishrun. Makalah ke-27. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya Allah ridho kepadanya. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat. Apa dia berkata? Addi maftaradallahu alaika. Ya. Jadi addi, tunaikanlah, ya, fil amr. Di sini apa? Maftaradallahu, ya. Di sini segala yang Allah perintahkan, segala yang Allah wajibkan. Nah, jadi tunaikanlah segala yang Allah wajibkan atas kamu. Jadi kalau kamu menunaikan semua yang Allah wajibkan, ya, jadi menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bitamami, dengan sempurna. Maksudnya kewajiban ini sempurna. Kewajiban fardu itu ada fardu ain dan fardu kifayah, ya. Fardu ain itu adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada individu dan dilaksanakan kepada individu, kira-kira begitu, ya. Fardu kifayah, kewajiban yang dibebankan kepada individu dilaksanakan oleh jamaah sama-sama, ya. Jadi kewajiban juga fardu kifayah juga, tapi pelaksanaannya oleh jamaah bersama-sama, ya. Kalau kita contohkan sholat subuh kita, ya, fardu ain. Maksudnya dikerjakan oleh tiap orang, tertunaikanlah itu fardu tadi, tamam, sempurnalah, ya, kewajiban itu. Nah, lalu ada fardu kifayah. Apa itu? Misalnya tadi menguburkan atau menyelenggarakan mayat. Ini kewajiban individu semuanya, tapi pelaksanaan untuk sempurnanya oleh jamaah. Jadi kalau udah sebagian sudah melaksanakan, maka selesailah, sempurnalah semuanya, ya kan? Mana fardu kifayah lagi? Menegakkan khilafah, itu fardu kifayah, ya. Tahun 1925 ada Kongres Umat Islam Dunia. Itu misalnya kemarin kalian tonton, ya. Itu karena fardu kifayah, ingin menegakkan kembali khilafah.
tapi digembosi oleh penjajah, oleh yang asing dengan mengangkat beberapa pemimpin-pemimpin negara di dunia. Akhirnya sampai sekarang fardu kifayah menegakkan khilafah itu belum dilaksanakan. Ya dah. Kemarin nonton kan? Ya kan? CKDN. Nah, ini kata Ibnu Mas'ud di sini dikatakan tunaikanlah kewajiban. Ya, tunaikanlah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kamu, maksudnya. Takunu abadan nasi, maka kamu akan menjadi abadan nasi, yang paling ahli ibadah. Maksudnya di sini apa? Ai tasiru aksaran nasi ibadatan. Yakni maksudnya adalah engkau akan menjadi di antara manusia yang paling ahli ibadah, ahli yang menghamba, engkau yang paling tinggi tingkat penghambaannya, gitu maksudnya. Nah, Ustazah ini belum dapat ini buku kitabnya? Belum? Ada? Ada ambillah. Iya. Ada dapat. Gitu ya. Nah, sudah ya, pegang semua kitabnya nih. Sudah. Oh, kirain nggak ada. Ya, pegang kitabnya. Nah, jadi gitu. Kalau semua sudah, kalau dia melaksanakan kewajiban dari Allah, dia itu mengerjakan, menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Kalau ada yang mengatakan saja pun tidak apa-apa, tapi yang wajib nih, ya dah, yang wajib, makanya jangan ditinggalkan tuh. Sekarang kita ini tadi misalnya menegakkan khilafah, itu belum kita laksanakan ini. Maaf, bukan belum sempurna, karena belum tegak khilafah. Siapa yang kemudian di situ belum menjadi berdosa, menjadi beban hukumnya kepada siapa? Kepada semua umat Islam di seluruh dunia, kepada Indonesia, kepada Arab Saudi, kepada Sudan, Afrika misalnya, kepada Aljazair, kepada Tunisia. Semua umat Islam di negara-negara tadi wajib menunaikan kewajiban fardu kifayah menegakkan khilafah, termasuk kepada Taliban misalnya, kelompok-kelompoknya, ya, termasuk kepada misalnya faksi Fatah, Hamas misalnya di Palestina, semuanya, termasuk kepada misalnya mana partai yang ada di Indonesia, P3, PKB, PKS, semua. Kalau dia orang Islam wajib menunaikan tadi. Bahkan kata Ibnu Mas'ud tadi, kalau kamu mengerjakan kewajiban, kamu menjadi orang yang tertinggi penghambaannya di antara manusia. Kewajiban. Makanya kita tuh harus tahu kewajiban-kewajiban kita apa. Kalian misalnya sholat, menutup aurat, belajar, ya nah, mana yang harus kewajiban tadi? Menunaikan amanah, ya kan? Apalagi semua berbakti kepada orang tua, ya, itu adalah apa? Bagian dari kewajiban. Nah, tunaikan itu, segala yang difardukan, kalian akan menjadi, kita semua akan menjadi orang yang paling tinggi. Apa itu? Penghambaannya kepada Allah, orang yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah. Begitu juga dikatakan selanjutnya ini, wajtanibu maharimallahi, dan juga jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah. Takunu azhadan nas, kamu akan menjadi orang yang paling zuhud di antara manusia. Ini kembali zuhud kita bahas. Ya. Jadi jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini banyak nggak yang diharamkan oleh Allah? Sedikit, nggak banyak. Coba dari makanan yang diharamkan, nggak boleh makan minuman ya, nggak boleh minum khamar, nggak boleh makan apa namanya, itu tuh bangkai, darah,
apalagi terusnya, babi, ya kan? Apalagi terusnya tuh, binatang-binatang yang ya, tidak disembelih atas nama Allah, sedikit, gak banyak. Ya, makanan, perbuatan, mencuri, berzina, apalagi yang tidak diperbolehkan, mengundi, berjudi ya tadi ya, mengundi nasib. Coba, yang diharamkan sedikit dan kita sudah tahu itu. Ya, dalam hal misalnya perbuatan lagi itu apa, durhaka kepada orang tua, nggak boleh, haram. Terus apalagi berdusta, apalagi mencuri, udah ya, mencuri, berjudi, kayak gitu. Sedikit kan, nggak banyak. Kenapa begitu? Karena memang banyaknya yang boleh. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu nggak banyak. Lari dari medan perang itu nggak boleh, ya. Menerapkan hukum kufur nggak boleh, ya dah, ya nggak boleh tuh. Apa namanya, bekerja sama dengan musuh, berkhianat kepada umat Islam nggak boleh, ya. Menyakiti umat Islam dengan gibah, namimah, ya, atau dalam hal-hal yang pribadi, sombong, ta'ajub, ya, ujub di situ. Coba, masih bisa lah setiap hari-hari kita kemudian hindari itu. Nah, kata Ibnu Mas'ud, kalau Anda semua misalnya bagaimana menjauhi yang diharamkan oleh Allah, maka kalian di sini akan menjadi orang yang paling zuhud. Yakni apa maksudnya? Ya. Ai tasiru akbaron nasa bughdan, ya, lidunya wa iradan anha. Jadi kamu akan menjadi orang yang paling besar kebenciannya terhadap dunia dan juga menolak dunia. Maksudnya bagaimana? Dia lagi tidak berorientasi dunia, dia akan menjadi orang yang berorientasi akhirat. Ana, ya, berikan kitabnya tuh. Ya, gitu. Kok di sini ada kata-kata zuhud? Itu tadi, orang yang tidak terberdaya oleh dunia, zuhud, ya, gitu. Lebih mengutamakan apa yang di sisi Allah, ya, lebih menyukai apa, kesabaran di sisi Allah, pahala di sisi Allah dari musibah, ujian dan celaan tidak lagi berpengaruh padanya, dan dia tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh manusia. Gitu. Ini orang zuhud. Tapi caranya gimana tuh? Itu tadi, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Enggak berdakwah. Oh, tadi itu dakwah wajib. Berarti kalau enggak berdakwah gimana? Ya haram. Dia harus berdakwah. Ya, dia wajib berdakwah. Dia kalau dia nggak mau dakwah, ya itu dia. Apalagi dakwah untuk menegakkan khilafah, yang tadi sudah kewajiban secara fardu kifayah tadi. Nah, ini yang kedua. Nah, berikutnya di sini, warda bima qasamallahu laka, dan ridholah terhadap apa yang Allah bagikan kepadamu. Ya, jadi ridho terhadap kebahagiaan yang Allah berikan. Nah, ntar gimana nih di sini lanjutannya? Ya, minar rizki. Nah, dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Takunu aghnan nasi, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Aitasiru aksaron nasi malan. Ya, ini adalah kamu menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara manusia seluruhnya. Kenapa? Karena ridho mendapati bagian dari Allah, ridho terhadap rizki yang Allah berikan.
Kalau gitu diam aja dong. Bukan, ini nggak ada cerita diam. Ini tetap dalam usaha. Pernah ya singgung dulu ya, kalau nggak salah nih. Ingat nggak nih? Rizki itu ya diraih karena, atau rizki itu kita untuk urusan rizki begitu. Untuk urusan rizki kita harus memahami rizki itu didapat karena asbabiyah ghair muqayyadah. Kausalitas yang tidak terikat dengan kausalitas itu sendiri. Artinya apa? Dia terikat dengan qada. Jadi kita itu tetap disuruh menjalani kausalitas, tetapi yakin ar-rizqu biyadillahi wahdah. Rizki itu di tangan Allah semata. Ya, sedangkan pada saat kita menjalani kausalitas itu adalah kondisi, hal, ya, keadaan pada saat kita mendapati rizki dari Allah. Coba, ada orang yang rizkinya jauh, datang, ya, baru datang kepada dia. Ada orang yang rizkinya dekat, maksudnya dia baru menempuh perjalanan yang jauh, dia dapat rizki. Ada orang yang mendapati rizki dengan jalan dekat saja, baru dia dapat juga. Ada baru buka pintu rumahnya, dia dapat rizki. Ada orang yang kemudian harus menggali ke dalam bumi, baru dia dapat rizki. Ada yang kemudian dia harus mungkin banyak dia lakukan, dia mendapat rizki. Ada juga yang melakukan semua itu tidak mendapat apa-apa. Ya, tapi dia ridho dengan bagian Allah. Maksudnya apa? Dia tetap menjalani kausalitas, ditambah dia paham bahwa rizki adalah Allah yang ngatur, sehingga apa? Menjaga dirinya dari berbuat yang diharamkan dalam berusaha, dalam mencari rizki. Paham sini? Jadi dia mengambil apa? Bagian ridho. Ya sudah, kalau saya misalnya tidak cuman kan karena dia tidak tahu, tapi dia menjalani kausalitasnya dengan benar. Saya memang tidak ditakdirkan misalnya punya, ya misal kalian nih, misal punya harta yang banyak, tidak ditakdirkan punya emas, berlian dan sebagainya, baju yang bagus, tas yang mahal misalnya. Mungkin saat ini tidak, tapi dia punya keinginan, boleh karena itu keinginan yang halal, lalu dia usahakan. Ya kan? Dia usaha dengan upaya dia menabung, dia usaha, dia belajar, ya bagaimana caranya untuk berdagang yang baik, bisnis misalnya, dia jalani bisnis dengan baik, dia berdagang ya tadi bisnis dengan jujur, dia tabungi lagi, dia terus usahakan dengan penuh perhitungan berapa keuntungan dia keluarkan zakatnya, terus semua. Oh kalau gitu nih ada peluang bisnis ini lagi, dia kerjakan lagi. Terus sedikit demi sedikit dia kumpulkan harta, di samping hatinya ridho terus menerus, kemudian Allah berikan dia bisa mendapati harta tadi, alhamdulillah, karena bagian dari pilihan dia. Tapi saat itu dia tetap ridho, dia nggak mau untuk kemudian mengambil yang haram. Datang orang misalnya, ya kan, menawari bisnis dia, ini ada pinjaman, ada ribawi, nih pinjaman 100 juta, pinjaman 100 miliar misalnya, biar bisnisnya makin berkembang besar. Dia ridho, tidak cukup, bisnis saya masih misalnya kapasitas 10 juta, belasan juta saja, nggak cukup, nggak kuat untuk sampai 1 miliar atau 100 juta. Kenapa? Itu dapat dananya haram. Dia ridho dengan bagian dia. Nah, ya dah. Dia tetap bersabar dengan keadaan dia. Gimana ini? Nah, dia menjadi orang yang paling kaya di antara manusia sebenarnya. Paham? Berarti dia bersabar, walaupun dia pingin misalnya membeli tas, membeli barang-barang, ya, memiliki rumah. Paham nih? Ini jadi bukan berarti kalian di sini memahaminya apa? Bukan berarti kita ini tidak boleh mendapati atau menginginkan rizki yang besar, tidak. Karena namanya keinginan terhadap harta itu naluriah. Paham? Ya, termasuk goriza apa? Gorizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Apa? Hubut tamaluk, cinta kepada harta, cinta kepada kepemilikan. Kita naluriah, pingin tadi emas, berlian misalnya tadi, apalagi semuanya pingin kita. Boleh.
Terus tapi tidak mengambil cara yang haram untuk mendapatkannya. Kenapa? Ridho dengan bagian dia yang Allah berikan. Paham maksud di sini? Antara usaha dan yang dimiliki. Gitu loh. Jadi nggak mau dia bisnis pakai yang ribawi. Oh enggak. Kalau dia misalnya memaksakan diri, ya kan, ada bisnis harus nyogok sana, harus suap sana, misalnya ambil yang ribawi, ya kan, tekan sana, tipu sini, tipu sana, misalnya gara-gara pengen dapat untung cepat, gara-gara pengen beli tas yang seharga, tas sekarang ada yang harganya ratusan juta loh. Ya kan, tas harganya 300 juta ada satu tas. Coba bayangkan, seharga rumah KPR subsidi misalnya gitu. Dia pengen beli itu, gara-gara itu dia berbuat yang diharamkan. Berarti kategorinya dia tidak ridho dengan bagian Allah kepadanya. Tapi nanti ada juga dia jalan, dia dakwah, dia juga sampaikan, dia lakukan kewajiban, dia usaha juga, lama-lama berkembang, alhamdulillah, bersyukur. Kan gitu ya, dalam kapasitasnya. Gitu. Kemarin kita juga di sini, pondok kita ditawari, tuh di situ kelola lagi, ada buat lagi SMK, ada. Nih ada gedungnya, ada apa? Wah, bilang nggak dulu deh. Apalagi ternyata pas dilihat itu mau dibebaskan, tapi caranya ribawi. Wah, nggak ada. Kita nggak mau kan gitu. Ya, misalnya, enggak. Nah, kita berusaha, kita ridho terhadap urusan yang Allah berikan, lalu kemudian kita jaga diri kita untuk tidak mengambil yang diharamkan, maka disitulah kita akan menjadi orang yang paling kaya di antara semua manusia. Makanya kalian bersabar ini. Ternyata setiap bulan dikirim sama orang tua, aduh kurang, ya sabar dulu ya. Ternyata orang tua ada yang kirim ini, alhamdulillah. Usahanya mana? Ngerengek ke orang tua, Pak Abi beli ini, minta. Boleh juga, boleh usaha kalian. Tapi kalau misalnya abinya nggak punya, nggak ada, bundanya nggak ada, misalnya abinya, uminya nggak ada, ya sudah bersabar dulu. Kan gitu. Kenapa? Gimana maksudnya? Gitu kan? Nah iya. Kenapa? Karena menjadi orang yang paling kaya raya. Gitu. Ya, jadi kalau yang lain lari itu udah kayak kucing gitu ya. Gitu ya. Paham nih ya? Ya. Nah ini 3 pesan, ini luar biasa sebenarnya. Makanya pada saat kita itu dinasihati, kalian akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Apa? Cukup kerjakan yang wajib, Masya Allah. Ini banyak yang wajib. Ya. Itu kemarin saya harus pergi misalnya keluar kota. Wah, kalau pengen ditanya sama ibu, kenapa kok pergi keluar kota lagi? Wah, pengennya sih tidur di rumah aja, ya kan gitu ya. Pengennya sih di sini aja, di sini apa. Tapi ternyata, ini ada kewajiban. Pengen melaksanakan itu. Kenapa? Kalau kita melaksanakan kewajiban kita saja, kata Ibnu Mas'ud, bagaimana? Anda akan menjadi orang yang ahli ibadah di antara seluruh manusia. Oh, Masya Allah. Ya kan? Makanya harus dilihat di mana wajib. Oh, kalau gitu kita nggak perlu yang sunnah-sunnah. Enggak, bukan gitu. Kalau mengerjakan yang wajib dengan benar, yang sunnah itu akan terus ikut untuk dikerjakan. Coba deh. Makanya yang sunnah itu menjadi riyadhah untuk menjaga yang wajib. Jadi contoh gini nih. Misalnya tadi sholat subuh. Ya kan, untuk menjaga yang wajib riyadhahnya dengan apa tambahannya? Ya tadi sholat malamnya, ya dah. Loh, jangan tidur, ya kan gitu. Enggak tidur. Sholat malamnya kan gitu. Ya. Nah, terus misalnya puasa, ini kau saum sunahnya. Karena nanti apa? Untuk juga kuat dalam melaksanakan puasa yang wajib, tambahan. Zikirnya, menghafal Qur'annya, membaca Qur'an dengan baik, atau apalagi apa? Menuntut ilmu. Paham?
Ya. Nah, termasuk juga tadi yang kedua, tidak mengerjakan yang diharamkan. Kalian akan menjadi orang yang paling zuhud di antara seluruh manusia. Nggak suka kepada dunia. Maksudnya apa? Yang penting kita mendapati keridhaan Allah untuk akhirat kita. Tapi gimana kalau dapat misalnya harta dunia yang besar, ternyata dapat rezeki, ada bisnis peluang, ya ada teman ayah tuh kan, dapat peluang, dia boleh membeli barang yang bagus di situ, ya kan? Dengan jangka mencicil, cicilnya juga syar'i, lalu kemudian dia jualnya juga dengan luar biasa, ya kan? Orang banyak yang membeli, tiba-tiba dia, kalau tadinya orang yang punya itu menjual tidak laku, dia pas dia jual, banyak laku, ya kan? Akhirnya dia punya uang, akhirnya dia bisa buat pondok pesantren, dia buat apa lagi semuanya, alhamdulillah. Berarti Allah telah amanahkan kepada dia banyaknya rizki yang baik. Gitu. Tadi ketiga, ridho dengan bagian dari Allah. Satu ya. Ya, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Ada yang menanyakan? Wah, ini kapan habisnya? Ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Nanti kalian ikut terus. Wah, kalau gitu gimana nih, udah yang ke kelas 12? Ya nggak apa-apa, terus juga gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin Asatidzah? Menambahkan? Ibu? Nggak ada? Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Jadi sabar, beberapa waktu kemarin ya Kamisnya pas nggak bisa. Ya, kita tutup sama-sama dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli